Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Nah, di video kali ini kita mau memberikan sebuah tutorial ya teman-teman. Kita mau kenalan dulu dengan bandiknya KLX ya. Bandik KLX, bandik Xeon itu bentuknya itu mirip-mirip ya teman-teman. Jadi di mana sekring pengisian dan sekring instrumen kelistrikan yang lainnya itu ada di satu set bandik di sini ya teman-teman. Nah, yang perlu kita cek apa saja ya teman-teman dari video ini. Nah, yang perlu dipahami ya teman-teman, KLX itu seringkali double starternya itu berbunyi cetik-cetik ya teman-teman. Tapi dinamo starternya yang di bawah tidak muter ya teman-teman. Nah, maka dari situ kita akan melakukan pengecekannya dari mana dulu ketika KLX ini double starternya berbunyi cetik-cetik. Karena di sini relaynya itu ada dua ya. Jadi relay yang besar yang di belakang dan juga relay yang kecil ya. Di depan di sini ini ada hubungannya nanti ya. Nah, lalu kemudian mana dulu yang akan kita cek? Nah, bila mana bandik yang belakang ini mengalami rusak atau sekring putus, semua kelistrikan akan mati ya teman-teman. Nah, kita buka dulu di sini. Cu, jaluk tolong Cu. Oke ya teman-teman, kita kenalan dulu dengan soketnya ya. Kita lepaskan dulu, bentuknya itu seperti ini ya. Nah, ini kan sekring ya. Ini sekring. Arusnya itu masuk dari mana dulu ya teman-teman. Nah, arus bandiknya KLX ya, yang bentuknya bandiknya itu seperti ini. Nah, itu kabel yang warna putih. Ingat ya, kabel warna putih ini dari kontak ya teman-teman. Ini standby ya. Kita coba matikan kontak. Tuh ya. Kontak ini sudah mati ya, tapi kondisinya masih hidup. Nah, berarti arus putih, kabel warna putih ini arusnya standby ya teman-teman. Nah, lalu bandik ini akan aktif jika kabel positif dan negatifnya itu masuk ya teman-teman. Arus positif dan negatifnya itu masuk. Nah, di mana letak arus positif dan negatifnya? Letak arus positif dan negatifnya itu ada di soket bagian bawah sini ya. Antara kabelnya ini warnanya hitam strip kuning dan juga biru. Nah, di sini ya. Untuk hitam strip kuning ini massa, kemudian yang biru strip kuning ini positifnya. Nah, positif biru ini didapat dari mana ya teman-teman? Positif biru ini akan didapat dari aktifnya relay depan. Nah, jadi dari sini. Ya, dari sini ya teman-teman. Nah, ini kan ada biru ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, didapat dari sini ya teman-teman. Jadi istilahnya itu arus sebelum masuk ke bandik itu dicegat di sini ya teman-teman, atau diredam di sini. Nah, kita coba double starter ya. Kalau ini massa ya teman-teman. Ini positif. Yang kabel warna kuning strip merah ini positif, keduanya ini positif. Jadi satu sebenarnya ya. Cuman beda ke jalur saja ya. Pada dasarnya jadi satu. Oke. Lalu masanya si relay ini ya, masanya relay ini itu ada di sini ya teman-teman. Ada di sini. Nah, di pojok sebelah, pokoknya di sini ya. Kabelnya itu warnanya biru strip merah atau semu-semu pink ya teman-teman. Biru strip merah atau biru strip pink. Nah, ini massa, keduanya ini positif dan di sini juga positif outputannya ya teman-teman. Kita coba double starter. Ya. Nah, jadi di situ ya teman-teman. Ini positifnya ketika kita tekan tombol relay ini aktif, kemudian akan mengirim sinyal positif menuju ke bandik sini untuk proses pengaktifan relay starternya yang menuju ke
motor starter ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau kita cek di sini kabel besarnya ya, ini kan kabel positif besar yang ada bautnya ini yang satunya tidak akan terhubung sebelum relay ini aktif ya. Makanya kalau relay ini mau diaktifkan atau dipicu, itu dikasih tegangan dulu di sini ya. Kabel soket yang bawah ini, kabel kedua soket yang bawah ini ya, ini dikasih tegangan. Kalau berbunyi cetek-cetek, kita ukur di sini ya, apakah di sini sudah nyambung. Nah, maka di situ untuk cara pengecekannya ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya apakah nanti ada hubungannya dengan kopling ya, dengan kopling dan tombol starter, kemudian lampu netral ya, lampu netral dan juga untuk switch netral di bawah. Karena kan KLX itu biasanya kalau ya tidak KLX saja ya, seperti Mega Pro juga, kalau posisi gigi masuk satu seperti ini, double starter kan nggak bisa ditekan ya teman-teman, nggak bisa aktif sebelum kita menekan switch kopling. Nah, jadi kan gitu ya Mas, kan gitu Mas ya. Nah, maka di situ nanti akan saya lebih detailnya kita gambar di situ ya. Itu tadi sudah gambar, nanti saya akan rapikan lagi, kita sambung di video berikutnya saja ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita lebih memperkenalkan dulu di bendiknya ini, jalurnya itu di mana saja ya letaknya ya. Saya ulangi ya, kabel putih itu standby 12 volt ya, standby 12 volt, yang artinya itu kemana? 12 volt ini itu akan melakukan kepengisian ya teman-teman, akan melakukan kepengisian. Kalau kita cek ya, ini lupa tadi, kabel putih ini itu masuk juga di kiproknya ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini tadi lupa ya saya menyebutkannya ya. Nah di sini ya, ini di sini kiproknya ini kabel warna putih, outputnya kiprok menuju ke sini ya, menuju ke sini. Nah, ke soket yang sini, ke soket bendik yang kabel warna putih, kemudian jaluk dulu Jo. Ya, kalau kita lepas di sini ya teman-teman. Nah, di sini masuk ya. Sorry. Tadi kan di sini ya, 12 voltnya. Ya. Kurang diversity. Nah. Oke. Ini dari sini ya, 12 voltnya tadi kan. Nah, itu akan berhubungan di sini dengan sekring ya. Lalu akan diteruskan ke sini menuju ke pengisian ke aki. Nah, kan di situ ya. Kalau sekring ini saya cabut ya teman-teman, kalau sekring ini saya cabut, nah seperti ini, maka di sini tidak akan ada 12 voltnya. Yang saya katakan standby tadi itu tidak ada. Ini akan ada ya teman-teman. Bila mana ini kita tancapkan di sini. Nah, di sini. Tapi motor harus dihidupkan. Jadi kan ini ibaratnya itu ikut outputannya kiprok. Nah, 12 volt untuk melakukan proses pengisian yang melewati sekring ini. Makanya saya katakan tadi di awal, bila mana sekring ini putus, pengisian tidak masuk, tidak jalan ya. Lalu kemudian instrumen mati semuanya, seperti yang 12 volt standby itu ya, seperti bel, kemudian lasting, flasher itu akan mati. Nah, kalau CDI itu akan ikut dari sini ya, dari percabangan antara kiprok menuju ke CDI dan juga menuju yang ke pengisian sini. Oke, saya rasa paham ya. Nanti akan saya lanjutkan di video lebih gambarnya saja ya. Nanti pasti akan lebih paham. Dan juga warna kabelnya itu sudah saya gambarkan tadi ya. Nanti oke. Ini sudah malam ya. Terima kasih untuk nonton kali ini. Jangan lupa like